No fantasi, fakta yang tak bisa dinegosiasi. Ide dan gagasan, temuan dan analisa hanya untuk Indonesia. Salam kebenaran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Dr. Tifa, dimanapun Anda berada, jumpa kembali dengan channel yang mengantar Anda memasuki peradaban baru manusia dan insya Allah membekali Anda dengan keimanan, kecerdasan, dan kebenaran. Amin. Hari ini teman-teman, sahabat Dr. Tifa semuanya, saya akan ajak Anda buat bahas, ini part 3 ya, part 3. Kemarin udah ada part 2, ada part 1. Anda silahkan cek, simak dulu videonya supaya dapat benang merah dari semua pembahasan yang kita pelajari bersama ini tentang penambangan gunung-gunung di Jawa untuk kepentingan geotermal dan logam langka bumi yang digunakan untuk macam-macam sudah saya bahas di part 1 dan part 2. Hari ini saya mau lanjut dengan topik Jawa penuh gunung api, energi dan logam langka ditambang, siapa yang untung? Itu ya, judulnya kan membuat Anda mudah-mudahan jadi mau dengerin semua uraian saya. Jawa, Pulau Jawa adalah salah satu wilayah dengan jumlah gunung berapi aktif terbanyak di dunia yang siap ditambang geotermalnya dan logam langka buminya dibanding daerah lain di dunia. Mari sebelumnya kita bahas ya, sebelum kita bahas, kita bandingkan dulu dengan wilayah-wilayah lain di dunia yang juga punya banyak gunung berapi dan potensi geotermal bumi. Ya, sekarang dari sisi jumlah dulu ya. Jumlah gunung berapi aktif di Pulau Jawa versus yang di dunia lain, di belahan dunia yang lain. Pulau Jawa itu punya sekitar 45 gunung berapi. Sebagiannya super aktif, sangat aktif, aktif, pingsan, tidur, tapi gunung berapi itu ya. Beberapa yang sangat aktif itu, Anda tahu Gunung Merapi di Jogja, Jawa Tengah, Gunung Semeru di Jawa Timur, Gunung Bromo di Jawa Timur, Gunung Kelut di Jawa Timur, Gunung Slamet di Jawa Tengah. Namun, kalau kita lihat secara global ya, ada beberapa wilayah dengan jumlah gunung berapi lebih banyak dan lebih aktif secara tektonik ya. Misalnya di Ring of Fire, cincin api Pasifik itu, di mana di dalam juga ada Indonesia ya. Ada Jepang, ada Filipina, ada New Zealand, dan ada pantai barat Amerika. Kemudian ada Iceland. Iceland, Islandia, ini memiliki banyak sekali gunung berapi aktif yang dekat sekali dengan permukaan tanah dan sudah ditambang geotermalnya secara besar-besaran. Kemudian Hawaii memiliki gunung berapi besar seperti Mauna Loa dan Kilauea yang sangat aktif. Tapi keunggulan dari Jawa, Jawa sebagai pulau, dia memiliki kepadatan atau densitas gunung berapi yang paling tinggi di dunia dalam satu pulau. Jadi pulaunya segitu-gitu, tapi gunung berapinya banyak sekali. Dan inilah yang membuatnya menjadi sangat strategis untuk eksploitasi geotermal. Sekarang, apakah Jawa lebih siap ditambang geotermal dan REE-nya dibanding wilayah lain? Ternyata memang ada beberapa faktor yang membuat Jawa itu jadi target utama untuk tambang geotermal dan RII. Kenapa? Pertama, karena geotermal di Jawa ini itu lebih dekat ke permukaan dibanding di banyak tempat lain. Sehingga apa? Eksploitasinya jauh lebih murah dibanding dengan misalnya pengobaran yang harus dilakukan yang sangat dalam seperti di US atau di Rusia. Jadi Jawa itu di permukaan aja geotermalnya. Gunungnya itu benar-benar di. Kemudian infrastruktur udah siap. Jawa memiliki jaringan listrik yang komplit, berkembang, dan listrik dari geotermal pun bisa langsung digunakan tanpa investasi besar-besaran untuk transmisi listriknya. Bandingkan dengan daerah lain seperti Papua New Guinea atau Afrika Timur yang memang juga sama memiliki potensi besar geotermalnya tapi infrastrukturnya tuh minim. Kemudian potensi REE, nah ini nih logam langka bumi ini yang di Jawa. Ternyata Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki cadangan REE terbesar di dunia.
Jadi gunung-gunung berapi di Jawa ini berpotensi memiliki RII yang bisa ditambang bersamaan dengan eksploitasi geotermal ya. Di video part 2 udah saya jelaskan lebih lengkap ya, nanti Anda cek. Kemudian populasi ini kalau kita pertimbangkan dari sisi populasi yang bisa direlokasi. Kalau wilayah-wilayah lain seperti Iceland, seperti Hawaii, populasinya kan kecil ya, populasinya kecil. Kalau di Jawa, jutaan orang dipaksa pindah dengan berbagai alasan kan, bikin banjir, bikin bencana macam-macam, atau kebijakan pemerintah untuk mengosongkan Jawa dari industri, dari pabrik, otomatis orang terpaksa pindah untuk ikut kerja di pabrik yang dipindah tersebut. Kemudian, apakah Jawa paling siap ditambang? Kalau lihat jumlah gunung berapinya aja, ya, memang wilayah lain seperti Jepang dan Alaska bisa lebih banyak. Tapi kalau mempertimbangkan kesiapan infrastrukturnya, kedekatan resources yang lain, faktor geopolitik, Jawa salah satu wilayah yang paling strategis untuk eksploitasi geotermal dan RII-nya. Karena itu, maka proyek geotermal dan RII di Jawa menjadi bagian dari strategi global untuk menambang energi dan logam logam langka RII. Seperti yang untuk keperluan apa sih? Udah saya jelaskan di part 2 ya. Lihat deh ya. Oke, sekarang balik lagi ke soal Pulau Jawa. Jadi Pulau Jawa itu punya 45 gunung berapi. Baik yang itu tadi super aktif, sangat aktif, aktif maupun yang seperti sepintas lalu terlihat tidak aktif ya. Tapi gunung berapi itu artinya di dalamnya juga memuat geothermal energi yang besar sekali. Memang kelihatan nggak aktif ya. Coba saya mau bacain 45 gunung berapi yang ada di Jawa dan siap untuk dieksploitasi geothermal dan RII-nya. Barangkali dekat sama Anda karena siap-siap relokasi ya. Jadi mulai dari barat deh, Jawa Barat nih, ada banyak gunung. Gunung Karang, Pulau Sari, Salak, Gede, Pangrango, Halimun, Kendeng, Malabar, Wayang, Papandayan, Cikuray, Galunggung, Sawal, Ciremai, gitu kan, yang di Jawa Barat. Sekarang Jawa Tengah, ada Gunung Slamet, ada Gunung Cermai, ada Gunung Sundoro, Sumbing, Merbabu, Merapi, Ungaran, Muria, ada Rogo Jembangan, ada Kompleks Gunung Dieng, terus Jawa Timur. Ada Gunung Lawu, Wilis, Kelut, Buta, Kawi, Arjuna, Welirang, Penanggungan, Semeru, Bromo, Gunung Raung, Ijen, Baluran, Lamongan, Argopuro, Jawa bagian selatan, pulau-pulau kecil dan pegunungan selatan ya. Gunung Pandan, Guntur, Kendeng Selatan, Karangetan di Pulau Bawean, Gunung Kukusan, Parang. Gunung-gunung ini karakteristiknya tuh beragam sekali. Tapi ada memang yang super aktif seperti Gunung Merapi, Semeru, Gunung Kelut, dan Gunung Raung. Banyak dari gunung-gunung ini memiliki potensi geotermal yang super tinggi dan kemungkinan besar mereka akan jadi target eksploitasi energi serta pertambangan mineral strategis seperti RII itu. Nah, sekarang kita dalami lagi ya. Mengapa gunung-gunung di Jawa lebih potensial untuk ditambang dibanding daerah-daerah lain di dunia? Dari sisi karakteristik dan keunggulan unik Jawa, dia adalah salah satu wilayah yang paling potensial untuk eksploitasi geotermal dan tambang RI dibanding daerah lain di dunia. Kenapa? Karena secara geologi, konsentrasi gunung berapi dengan aktivitas magmatiknya itu tinggi ya. Posisinya itu kan di cincin api Pasifik, Ring of Fire Pacific. Dan Pulau Jawa itu terletak di zona subduksi aktif antara lempeng Indo-Australia dan lempeng Eurasia. Jadi ini menciptakan zona vulkanik paling aktif di dunia, ini Pulau Jawa. Kemudian banyak sekali gunung berapi muda dengan reservoir geotermal tuh yang dangkal. Jadi gunung berapinya tuh muda. Geotermalnya itu dangkal, sehingga lebih mudah untuk ditambang, lebih mudah untuk dieksploitasi dibanding daerah-daerah dengan gunung berapi yang lebih tua dan lebih dalam. Iceland sama Jepang juga berada di Ring of Fire, tapi mereka memiliki banyak tantangan geografis. Akses terbatas, populasinya kecil, gitu. Itu merupakan sebuah tantangan geografis ya. Kemudian Jawa ini memiliki kepadatan gunung berapi tertinggi di dunia. Dibandingkan US, Iceland, Filipina, gunung berapi di Jawa ini deket-deketan gitu. Deket-deketan banget. Sehingga apa? Memudahkan jaringan infrastruktur untuk pertambangan dan energi geotermal itu jadi lebih mudah kan karena lokasi-lokasinya itu deket-deketan si gunung berapi itu. Kemudian untuk potensi RII-nya
ya dihipotesiskan, ya sudah diteliti pula bahwa gunung-gunung berapi di Jawa ini kaya sekali RII-nya dan dia terkonsentrasi di material vulkaniknya. Ya, 17 logam langka bumi ya yang digunakan untuk teknologi tinggi dan eksplorasi luar angkasa udah saya jelaskan panjang lebar di video yang part 2. Dan ini ditemukan di semua gunung-gunung Merapi di Jawa. Jadi penambangan geotermal dan RI-nya tuh mudah dilakukan dan itu tuh bersamaan gitu. Sehingga infrastruktur siap, biayanya juga rendah secara ekonomi. Kemudian support pendukungnya ya, support sistemnya, support pendukung lagi, support ya pendukungnya, support sistemnya, terutama jaringan listrik yang digunakan untuk melakukan eksplorasi, melakukan eksploitasi banyak banget di Jawa. Jadi energi geotermalnya langsung bisa dimanfaatkan tanpa investasi tambahan besar, jadi langsung bisa disimpan ya, langsung bisa dikonversi. Bandingkan dengan Papua Nugini dan South America, Amerika Selatan, yang walaupun mereka tuh juga kaya geothermal, tapi mereka tuh nggak memiliki infrastruktur energi yang sememadai di Pulau Jawa. Terus akhirnya apa? Jadi ongkos produksinya kan jadi lebih rendah kan? Karena geotermal di Jawa itu dekat sama permukaan, biaya eksploitasinya lebih murah, pengobarannya juga nggak dalam-dalam banget. Terus tenaga kerja di Indonesia tuh murah, murah, murah kayak kata anak milenial, dibanding sama negara maju seperti Jepang dan Iceland. Terus demand-nya energi kan tinggi banget ya. Kalau dibilang untuk kebutuhan pusat industri dan populasi Indonesia aja, di dunia aja, permintaan energi itu kan sangat tinggi banget ya. Karena populasi Jawa itu kan 60-70% dari seluruh populasi di seluruh Indonesia kan. Jadi kebutuhan demand dari energinya aja udah tinggi banget. Belum lagi industri-industri global yang membutuhkan listrik kan, seperti Tesla, China, US, European Union, Uni Emirat Arab itu kan tertarik juga untuk berinvestasi mengeksplorasi sumber energi geotermal dan RII-nya. Sekarang dari sisi geopolitik. Jadi Pulau Jawa ini secara geopolitik memanglah target global power. Apa yang dimaui oleh mereka ya sumber daya alam yang ada di Jawa ya selama ini belum tereksplor karena di atas sumber daya alam itu kan orang-orang banyak selama ribuan tahun kan jadi nggak sempat untuk dieksplor cadangan geotermalnya dan cadangan mineral-mineral dan apapun yang bisa ditambang di bawah Pulau Jawa ini kan. Dan ternyata setelah diteliti, cadangan geotermal itu terbesar kedua di dunia. Tapi baru sedikit sekali, artinya masih benar-benar uangnya itu masih tersimpan di bawah kolong Pulau Jawa. Dan Global Corporation yang udah minat dan kelihatannya juga udah bikin MOU ya sama pemerintah itu ada Chevron, Ormat Technology, ada Sumitomo Jepang ya dari US sama ini udah masuk project. China juga masuk juga dengan investasi untuk RII dan untuk geotermalnya. Nah, makanya nanti itu karena tambang ini memang sudah siap, tambang geotermal yang ada di gunung-gunung di Jawa ini udah siap untuk dieksplorasi, untuk dieksploitasi, maka harus ada alasan untuk memindahkan populasi Pulau Jawa. Alasan yang digunakan yang bagus, green energy. Maka jika tambang geotermal dan area ini diperluas, nanti pemerintah bisa menggunakan alasan zona bahaya gunung berapi untuk memindahkan jutaan orang dari Jawa keluar Jawa. Jadi ini mirip dengan skenario pengosongan Pulau Jawa yang udah saya bahas sebelumnya ya di beberapa video yang sebelumnya. Dan ini juga bagian dari agenda transisi energi dan smart city ya. Jadi global power kan memang mendorong transisi energi dari batu bara, dari fosil ke geotermal dan nuklir. Dan Pulau Jawa ini nanti akan jadi pusat laboratorium skala raksasa, pusat eksperimen smart city dengan energi green energy berbasis geotermal dan nuklir. Kemudian kawasan industri baru antara seperti Batang, kemudian IKN yang nanti akan jadi kawasan industri baru permanen menjadi penerima utama energi dari Jawa gitu ceritanya. Nah, bagaimana dengan teknologi antariksa? Udah saya bahas ya di part 2, tapi ini saya kasih underline lagi. Jadi RII yang merupakan bagian dari logam logam langka bumi memang sangat penting untuk industri roket, satelit dan
kebutuhan eksplorasi ruang angkasa. Dan SpaceX, US, China, dan lain-lain butuh banget REE ini. Butuh banget selain AI dan quantum computingnya. Maka gunung-gunung di Jawa ini jadi sumber utama buat mereka untuk industri ini. Jadi kalau lihat dari potensinya, sahabat detektiva semuanya, Jawa ini bisa jadi pusat geothermal global. Karena nggak cuma kebutuhan RI dan geothermal untuk industri luar angkasa, nggak cuma untuk kebutuhan listrik, tapi banyak negara yang ingin mengurangi ketergantungan pada sumber daya minyak dan gas dari Timur Tengah kan. Makanya ketika mereka transisi, ketika mereka mau switch ke geothermal, ya Jawa ini bakal jadi eksportir energi geothermal ke negara-negara lain. Langsung jadi listrik gitu kan, atau dalam bentuk hidrogen, green hidrogen gitu kan. Jadi ini Jawa ini emang ya pulau yang luar biasa kaya segala-galanya, bahkan di bawah tanahnya dia, di dalam gunungnya dia tuh kekayaan yang luar biasa. Makanya sekarang jadi rebutan, makanya jadi buruan. Ya, simpulan nih, Jawa lebih potensial dibanding daerah-daerah lain yang sama-sama punya gunung berapi juga. Karena, bentar, ada alarm, waktunya sholat asar. Mengapa Jawa lebih potensial? Kepadatan gunung berapi tertinggi di dunia dalam satu pulau. Panas buminya dangkal, geotermalnya dangkal, dan lebih murah untuk dieksploitasi dibanding negara lain. RII-nya terkonsentrasi dalam material vulkanik, jadi gampang banget ditambang bersamaan dengan menambang geotermalnya. Jaringan infrastruktur untuk pendukung udah siap, beda dengan daerah-daerah lain. Populasinya bisa direlokasi dengan alasan bencana atau proyek nasional. Dan ini adalah menjadi bagian promosinya atau propagandanya, bisa jadi bagian dari strategi global untuk green energy dan eksplorasi luar angkasa. Kalau kita bandingin sama Iceland gimana? Jumlah populasinya kan lebih kecil, berarti lebih mudah dong direlokasi daripada Jawa. Iya, jumlah populasinya lebih kecil di Iceland gitu ya. Mudah direlokasi dong. Kan penduduknya aja cuma 370.000 jiwa gitu. Sementara Jawa itu memiliki lebih dari 150 juta jiwa, 400 kali lipat dengan populasi yang ada di Iceland. Tapi ada beberapa faktor yang bikin relokasi di Iceland jauh lebih sulit dibanding di Jawa. Walaupun populasinya cuma 370.000 ya. Kenapa? Karena mayoritas lahan yang di Iceland itu dimiliki individu dan perusahaan swasta. Sehingga kalau pemerintah mau beli atau ganti rugi itu harganya luar biasa. Sedangkan Jawa itu tanahnya udah 90% dikuasai oleh pemerintah, oleh swasta gitu kan. Sehingga untuk merelokasi 10% dari tanah yang dipakai 150 juta jiwa itu kan lebih mudah dengan alasan macam-macam. Lalu soal iklim sama geografinya, Iceland kan karena kondisinya geografinya sangat ekstrim, super dingin, tanahnya vulkanik, ya masyarakatnya kan nggak bisa dengan mudah pindahin kemana gitu kan, karena terbatasnya lahan yang layak huni. Kalau Jawa, karena masih ada 17.000 pulau lain ya, mudah-mudah aja sebenarnya kalau mau merelokasi populasi Jawa yang 150 juta orang ini pindahin ke luar Pulau Jawa. Karena tanah di seluruh Indonesia ini kan tanah yang sangat subur, nggak ada tanah yang nggak subur. Kemudian dari aspek stabilitas politik dan ekonomi, Iceland kan negara maju, demokrasinya kuat. Kalau ada proyek relokasi manusia besar-besaran, udah pasti rakyatnya melawan, ya kan? Kalau Jawa, banyak kebijakan bisa dijalankan secara top down, alasannya macam-macam, bahkan dengan ancaman, kan? Gampang aja merelokasi orang. Nilai ekonomi tanahnya, Iceland mahal sekali tanahnya. Jadi nggak mungkin merelokasi penduduk. Jawa, area pedesaan di sekitar gunung itu kan murah. Dan pokoknya asal diomongin untuk wilayah industri, proyek nasional, pasti penduduknya mau dipindah. Artinya, justru dengan jumlah penduduk yang besar itu dijadikan sebagai alasan relokasi massal demi keselamatan itu lebih mudah daripada penduduk yang sedikit. Terus pemerintah tuh lebih lebih banyak punya kontrol kan terhadap tanah dan resources di Jawa itu dibanding dengan pemerintah Iceland sendiri. Biar lokasinya lebih murah, Icelandnya terlalu mahal. Icelandnya negara maju, kita negara wow. Jadi gampang banget tadi lokasi. Ya, begitulah Jawa itu menjadi target utama. Jawa, pulau yang tercinta, pulau yang terkaya di Indonesia.
akhirnya menjadi target utama eksploitasi geothermal dan logam langka bumi oleh kekuatan global. Maka kalau nggak ada pengawasan yang ketat, eksploitasi ini bisa jadi bagian dari strategi relokasi penduduk dan perubahan geopolitik besar di Indonesia dan rakyatnya tetap aja miskin papa. Gitu. Gimana? Dapat pencerahan? Dapat aha moment? Belum ya? Puzzle-puzzlenya udah mulai cocok satu sama lain? Oke. Tulis ya komentar paling keren dan paling cerdas Anda. Sebarkan video ini, bangkitkan kesadaran bersama. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk lebih banyak analisis seperti ini dari Dr. Tifa. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebenaran.